Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga yang sama-sama jadi raja kelapa sawit dunia. Tapi pertanyaannya, siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih siap menghadapi masa depan? Dan apa yang selama ini tidak kita sadari soal perbedaan mendasar antara sawit kita dan sawit mereka? Di video kali ini kita akan bongkar semua faktanya. Dari sejarah kelapa sawit, tata kelola, kelebihan dan kekurangan, sampai konflik dengan masyarakat dan satwa liar. Simak baik-baik karena ini bukan hanya soal pohon dan minyak, tapi soal masa depan jutaan orang. Sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Saya tidak menyinggung siapapun atau negara manapun terkait dengan video kali ini. Jadi, kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf ya. Tujuan video ini dibuat hanya sebagai edukasi positif dan pembelajaran untuk kita semua. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap pembahasan video kali ini, karena agak sensitif soal membandingkan industri sawit Indonesia dan Malaysia. Apalagi setelah saya melakukan riset kecil-kecilan untuk membuat materi video ini, saya sendiri agak terkejut mendapati fakta-faktanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita lanjut ke materinya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Biar Roni semakin semangat untuk menghadirkan informasi tentang sawit kepada kalian semua. Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia dan Malaysia. Tanaman ini dibawa dari Afrika ke Asia Tenggara. Indonesia pertama kali mengenal sawit pada tahun 1848 di Kebun Raya Bogor. Sedangkan Malaysia mulai menanam secara komersial pada tahun 1917 di Tenamaran Estate, Selangor. Jadi, Indonesia mengenal sawit duluan, tapi yang menarik, Malaysia lebih cepat membangun perkebunan skala besar dengan dukungan pemerintah, terutama lewat Velda. Sementara di Indonesia, ekspansi besar-besaran terjadi pada tahun 1980-an lewat perkebunan inti rakyat. Dari sisi hulu alias perkebunan, Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit terbesar di dunia, lebih dari 15 juta hektar. Mayoritas dimiliki oleh rakyat kecil dan swasta. Masalahnya, produktivitas kita masih kalah jauh dengan Malaysia. Di sana, meski lahannya kecil, kurang lebih sekitar 5 juta hektar, mereka lebih efisien dan produktif. Kenapa? Karena pengelolaan lebih modern. Mereka pakai drone, sensor tanah, dan sistem pemupukan presisi. Sementara di Indonesia, masih banyak petani pakai cara manual. Bahkan nggak paham kapan harus panen atau mupuk. Gimana kalau di tempat kalian? Pengelolaan sawitnya sudah modern atau belum? Boleh silahkan ceritakan di kolom komentar di bawah. Kalau petani di daerahku sih masih belum. Beda kalau perkebunan sawit perusahaan ya. Sudah modern mereka kalau di daerahku. Saya sering jalan-jalan ke kebun sawit perusahaan besar swasta. Mereka sudah pakai drone, sistem pelaporan digital, pemupukan dan panen terjadwal. Pokoknya lengkap. Satu lagi, ini fakta di kebun sawit saya sendiri. Mimpi lah ya, bicara pemupukan sawit presisi, bisa mupuk aja sudah syukur. Kalaupun mupuk, kadang dosisnya juga kita kurangi. Biar semua batang sawitnya kebagian pupuk. Pupuk mahal bro. Di sisi hilir, Malaysia jauh lebih unggul. Mereka ekspor produk turunan, oleh kimia, sabun, kosmetik, biofuel. Sementara Indonesia masih terlalu sering ekspor CPO mentah. Padahal disinilah nilai tambah besar itu berada. Oke, sekarang kita bahas yang sering bikin panas. Konflik sosial dan lingkungan. Di Indonesia, konflik lahan ini sudah kayak penyakit kronis. Banyak tanah adat yang belum bersertifikat,
Akhirnya tumpang tindih dengan izin perusahaan. Akibatnya, ribuan kasus konflik antara warga lokal dan perusahaan. Satwa liar juga jadi korban. Di Kalimantan dan Sumatera, habitat orang hutan dan harimau makin sempit. Kadang mereka masuk ke kebun sawit untuk cari makan, dianggap hama, lalu diburu. Di Malaysia juga punya masalah sih, tapi lebih terkendali. Di Sabah, mereka bikin koridor gajah dan satwa liar. Regulasi pembukaan lahan di gambut juga lebih ketat. Mereka tahu kalau sawit mau bertahan lama, harus berdampingan dengan lingkungan. Soal ekonomi, sawit adalah mesin uang. Di Indonesia, industri ini menopang kurang lebih 16 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Kontribusinya ke PDB juga sangat besar, terutama di daerah seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Tapi jangan salah, Malaysia juga tergantung pada sawit. Bedanya, mereka krisis tenaga kerja. Mereka tergantung kepada TKI dan pekerja asing dari Bangladesh. Karena itu, mereka mulai genjot otomatisasi. Ironisnya, Indonesia punya tenaga kerja melimpah, tapi kurang pelatihan dan mekanisasi. Malaysia kekurangan orang, tapi punya teknologi. Jadi, siapa yang lebih siap menghadapi masa depan? Sekarang kita ke bagian yang paling sering jadi keluhan pengusaha, pajak ekspor. Indonesia punya sistem bea keluar dan pungutan ekspor yang totalnya bisa sampai $200 per ton CPO. Dana ini masuk ke BPD PKS untuk subsidi biodiesel dan permajaan. Tapi di sisi lain, ini bikin sawit Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Sedangkan Malaysia, pajaknya lebih ringan. Mereka jadi bisa jual lebih murah dan karena produk mereka sudah dalam bentuk turunan, marginnya juga jauh lebih tinggi. Branding juga penting. Malaysia aktif membangun persepsi internasional lewat MPOB dan kampanye global Sustainable Palm Oil. Mereka sering hadir di forum Eropa, diskusi NGO, bahkan media barat. Indonesia baru serius lewat CPOPC, tapi kita masih terlalu sibuk dengan menjawab tuduhan. Belum membangun narasi positif secara konsisten. Padahal petani sawit juga butuh pengakuan. Karena itu, kita sebagai generasi muda, anak dari petani sawit, atau anak dari para pekerja sawit, harus menyuarakan positifnya sawit, bukan cuma di Indonesia, juga ke dunia global. Bayangkan, ada lebih dari 2,5 juta petani sawit, dan lebih dari 16 juta para pekerja sawit di Indonesia. Kalau semua anak-anaknya menyuarakan hal positif tentang sawit, berapa besar positifnya untuk sawit Indonesia. Itulah kenapa Roni membuat channel YouTube ini juga untuk menyuarakan itu. Jadi, siapa yang lebih unggul? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita melihat. Indonesia unggul dari segi potensi, luas lahan, dan jumlah petani. Tapi Malaysia lebih unggul di segi produktivitas, pengelolaan, dan diplomasi. Yang jelas, kalau Indonesia mau jadi pemimpin sawit sejati, kita nggak cukup hanya jadi produsen terbesar. Kita harus jadi yang terbaik dalam hal pengelolaan, teknologi, keadilan sosial, dan berkelanjutan. Dan ingat, sawit bukan hanya sekedar minyak. Ini soal desa, pendidikan, pekerjaan, konflik, dan masa depan. Kalau kamu peduli, sebarkan faktanya, bukan hanya opini. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini kepada para pencari rezeki dari kelapa sawit yang kalian kenal untuk bahas topik sawit lebih mendalam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.